Shalom. Hari ini kita akan renungkan kitab Yakobus pasal 1, teksnya ayat 1 sampai 11. Dan sudah dibagi 3 paragraf. Paragraf yang pertama, ayat 1 sampai 4. Anggaplah sebagai suatu kebahagiaan dan menghasilkan ketekunan apabila datang pencobaan. Paragraf yang kedua, ayat 5 sampai 8. Mintalah hikmat kepada Tuhan dalam iman pada saat kekurangan hikmat. Paragraf ketiga ayat 9 sampai 11. Jangan kurang semangat dan jangan bermegah. Kesimpulannya, Yakobus, seorang pemimpin gereja mula-mula, menulis sebagai surat kepada ke-12 suku di perantauan. Dia nasihatkan bahwa akan menganggap pencobaan sebagai suatu kebahagiaan dan menghasilkan ketekunan. Dia berkata kepada jemaat-jemaat akan meminta hikmat kepada Tuhan dalam iman pada saat kekurangan hikmat. Dan dia sarankan kepada saudara yang berada dalam keadaan yang rendah akan bermegah, melainkan dia sarankan kepada orang kaya akan merendahkan diri. Ajaran tentang Allahnya, Allah akan memberikan hikmat kepada mereka yang memintakannya kepada Allah. Kita harus memintanya hikmat kepada Tuhan. Bukan harta bendanya atau bukan tentang status yang tingginya. Kita hanya memintanya hikmat saja. Ajaran tentang manusianya, pertama, orang percaya akan menganggap pencobaan sebagai suatu kebahagiaan sebab ujian terhadap iman kita itu menghasilkan ketekunan. Ketekunan memperoleh buah yang matang supaya orang percaya menjadi sempurna dan utuh dan tak kekurangan suatu apapun. Kedua, mintalah hikmat kepada Tuhan dalam iman pada saat kekurangan hikmat. Dan sama sekali jangan bimbang, sebab orang yang bimbang sama dengan gelombang laut yang diombang-ambingkan kian kemari oleh angin. Sebab orang yang mendua hati tidak akan tenang dalam hidupnya. Ketiga, mereka yang berada dalam keadaan yang rendah jangan kurang semangat, melainkan bermegah. Tetapi orang kaya jangan bermegah, melainkan merendahkan diri. Sebab semua keadaan bukan selama-lamanya. Jadi aplikasi hari ini. Pertama, anggaplah sebagai kebahagiaan dan sukacitalah pada saat mengalami kesulitan, kegagalan dan pencobaan. Dan akuilah bahwa Tuhan akan membuat aku sebagai emas murni. Kedua, mintalah hikmat dalam segala hal supaya melakukan sesuai dengan rencana Tuhan dan melaksanakan kehendaknya di dunia ini. Untuk itu, perlunya hikmat. Ketiga, jangan fokuskan hanya keadaan sekarang. Dan janganlah putus asa. Dan janganlah bermegah. Memang keadaannya terus berubah-berubah. Tetapi kalau kita berdiri di dalam Tuhan, di dalam hikmat, pasti kita akan kokoh. Akhirnya praktek hari ini melendakkan diri dalam hikmat dari Tuhan dan memohon hikmat kepada Tuhan supaya mengatasi segala kesulitan dan pencobaan dalam kekuatan Tuhan. Semua orang percaya akan mengatasi semua kesulitan pencobaan ujiannya itu dalam kekuatan Tuhan dengan hikmat dari Tuhan. Hari ini juga selama melayani, Tuhan Yesus memberkati.